Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika relativistik. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang teori relativitas klasik yang berlaku bagi benda-benda yang bergerak dengan kecepatan rendah, kemudian kita juga sudah belajar tentang teori relativitas khusus, di mana teori ini berlaku untuk benda-benda yang bergerak secara relativistik atau bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nah, dari teori relativitas khusus, kita diperkenalkan dua postulat ya yang diusulkan oleh Einstein. Yang pertama yaitu tentang kovariansi hukum fisika, artinya hukum-hukum fisika itu bentuknya sama bagi semua kerangka acuan inersia. Kemudian yang kedua itu invariansi kecepatan cahaya. Jadi besarnya kecepatan cahaya itu sama bagi semua pengamat. Nah, konsep postulat dari Einstein ini mengajak kita ke konsep yang lebih modern. Jika di konsep klasik ruang dan waktu itu mutlak, maka di konsep yang lebih modern ini ya berlaku untuk kecepatan, berlaku untuk benda yang mempunyai kecepatan relativistik, ruang dan waktu itu tidak mutlak. Jadi ruang waktu itu tidak sama bagi semua pengamat. Kemudian kecepatan cahaya itu nilainya sama bagi semua pengamat. Kalau yang klasik itu kan ruang dan waktu itu mutlak, kemudian kecepatan cahaya itu tidak mutlak. Nah, kalau di konsep yang lebih modern ini ruang dan waktu itu tidak mutlak, sedangkan kecepatan cahaya itu mutlak. Nah, konsekuensi dari dua postulat Einstein itu muncul yang namanya efek dilasi waktu atau dilatasi waktu atau pemuluran waktu. Jadi masing-masing pengamat itu mempunyai waktu pribadi. Mereka juga punya kecepatan pribadi. Jadi waktu menurut pengamat satu itu berbeda dengan pengamat dua. Nah, yang selama ini kita pahami, karena kita sebagai partikel klasik itu kan waktu sama ya bagi semua pengamat ya. Jadi kalau di teori relativitas khusus yang disebut sebagai waktu pribadi itu sama dengan waktu sejati jika mana pengamat itu diam terhadap peristiwa yang diamati. Tetapi kalau semisal pengamat itu bergerak, misalnya kecepatannya itu sangat tinggi, maka waktunya itu bukan lagi waktu sejati. Itu ya. Kemarin ini kita sudah bahas. Kemudian yang kedua, muncul efek yang namanya kontraksi panjang atau biasanya disebut sebagai kontraksi Lorentz atau penyusutan panjang. Jadi panjang itu akan menyusut kalau semisal kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nah, penyusutan panjang itu searah dengan arah gerak kita ya. Jadi yang mengalami penyusutan itu yang searah dengan arah gerak kita. Nah, kemudian kita akan menganalisa lebih dalam lagi ya, meskipun tidak begitu dalam ya, karena teori relativitas khusus itu ada mata kuliahnya sendiri. Sejauh mana konsep modern ini mengubah tafsiran kita terhadap konsep fisika yang selama ini kita pelajari. Jadi kan konsep fisika itu kan ada banyak sekali ya. Misalnya tentang besaran dinamika ya. Misalnya momentum P itu sama dengan M kalikan V. Kemudian energi kinetik K sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian hukum Newton itu F sama dengan M kali A. Nah, apakah besaran-besaran dinamika ini masih tetap berlaku atau diperlukan konsep yang baru lagi? Mengingat di sini misalnya momentum itu kan mengandung V, mengandung kecepatan ya, mengandung besaran kecepatan. Padahal kecepatan itu kan ada yang kecepatan klasik, ada yang kecepatan relativistik. Nah, yang selama ini kita pakai P sama dengan M kali V, V yang ada di sini itu kan kecepatan benda yang rendah. Jadi kecepatannya itu rendah. Nah, kalau semisal kecepatan benda itu tinggi atau relativistik, apakah konsep P sama dengan M kalikan V itu masih berlaku atau tidak? Ya, seperti halnya K di sini kan juga mengandung kecepatan. Kemudian hukum Newton yang kedua itu F sama dengan M kalikan A. Di sini kan ada percepatan, sedangkan percepatan sendiri adalah perubahan kecepatan. Nah, ini nanti kita akan analisa apakah besaran-besaran dinamika ini masih tetap berlaku atau tidak. Kemudian hukum-hukum kelestarian yang ada dalam fisika klasik itu masih berlaku atau tidak. Seperti hukum kelestarian energi, hukum kelestarian momentum. Nah, itu masih berlaku atau tidak.
sekarang kita akan meninjau kasus tumbukan. Jadi ceritanya di sini itu ada tumbukan antara partikel 1 dan partikel 2. Kemudian ada dua pengamat, yaitu pengamat O yang diam dan pengamat O aksen yang bergerak dengan kecepatan V ke arah kanan. Jadi ceritanya ada dua pengamat. Pengamat O itu diam dan pengamat O aksen itu bergerak dengan kecepatan V ke arah kanan. Nah, mereka itu mengamati satu peristiwa yang sama. Satu peristiwa yang sama. Apa peristiwanya? Peristiwanya adalah tumbukan dua partikel. Nah, menurut O yang diam, ya, menurut O yang diam itu dilihat di gambar 1 ya. Ceritanya itu ada partikel 1 dengan massa M1 itu bergerak dengan kecepatan V1. Kemudian ada partikel 2 dengan massa M2 itu bergerak dengan kecepatan V2. Nah, jadi ada partikel 1 dan partikel 2, mereka bergerak dengan kecepatan V1 dan V2, kemudian mengalami tumbukan. Setelah mengalami tumbukan, ternyata hasilnya itu tumbukannya itu tidak lenting sama sekali ya. Jadi partikel 1 dan partikel 2 itu bergabung, kemudian diam. Jadi setelah tumbukan, ya, mereka jadi satu, kemudian diam. Jadi nggak bergerak sama sekali, sehingga kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Jadi ini ya, kalau semisal kita menganalisa hukum kelestarian momentumnya, kalau kita lihat hukum kelestarian momentumnya, momentum sebelum itu kan sama dengan momentum sesudah. Nah, momentum sebelum di sini itu kan berarti M1V1 ditambah dengan M2V2 sama dengan berarti M1 plus M2 dikalikan V besar ya. Tapi karena di sini V-nya itu 0, jadi P sesudah ini kan sama dengan 0 karena kedua benda setelah tumbukan itu bergabung menjadi satu dan diam, sehingga V besarnya itu sama dengan 0. Jadi M1 ditambah M1V1 ditambah M2V2 itu sama dengan 0. Nah, kalau diasumsikan kecepatan V1 besarnya kecepatan V1, V2 itu sama dengan V dan massa M1, M2 itu sama dengan M, maka ini ya, jadi M kalikan V ditambah M minus V. Kenapa minus V? Karena benda yang kedua itu bergerak ke arah kiri. Jadi kan kalau misalnya besarnya sama, tapi kan arah vektornya beda. Arah vektornya untuk yang partikel 1 itu ke arah kanan, arah vektor untuk yang partikel kedua itu ke arah kiri. Jadi kalau dijumlahkan itu sama dengan 0. Jadi momentum sebelum itu sama dengan 0 dan momentum sesudah itu juga sama dengan 0. Ini artinya hukum kelestarian momentum itu berlaku. Jadi menurut pengamat O, peristiwa tumbukan ini berlaku hukum kelestarian momentum. Nah, sekarang kita melihat dari sudut pandang O aksen ya. Jadi dari sudut pandang O aksen dengan menggunakan transformasi Lorentz yang sudah kita pelajari kemarin, pengamat O aksen ini kan dia bergerak dengan kecepatan V ke arah kanan. Jadi arah geraknya itu searah dengan partikel 1. Jadi partikel 1 dan O aksen itu bergerak bebarengan ya. Jadi partikel 1 dan partikel O aksen itu geraknya itu bareng, bergerak dengan kecepatan V dan dia bergerak ke arah kanan. Maka menurut O aksen, kecepatan partikel 1 ya, kita pakai transformasi Lorentz, V1 aksen itu sama dengan V1 minus U dibagi dengan 1 min V1U per C kuadrat. Nah, karena V1-nya itu sama dengan V ya, V1-nya itu kan sama dengan V ini ya, V1-nya itu sama dengan V. Kemudian U-nya itu kan kecepatannya si O aksen itu ya, itu adalah V, maka V minus V. Nah, V minus V itu kan sama dengan 0. Jadi V1 aksen itu sama dengan 0. Jadi menurut O aksen, partikel 1 itu diam. Jika kemarin kita belajar masih meraba-raba ya, kalau semisal saya jadi O, kalau semisal saya jadi O aksen, oh maka saya akan melihat seperti ini, oh saya akan melihat seperti itu. Nah, kalau menurut O itu kan sudah wajar ya, karena kan kita mengamati peristiwa itu kan sebagai pengamat O, sebagai pengamat yang diam, seringnya kan seperti itu. Nah,
Kalau kita mengamati suatu peristiwa sebagai pengamat O aksen itu kan biasanya menerka-nerka, oh iya kalau semisal saya itu geraknya itu searah dengan partikel satu dengan kecepatan yang sama, maka saya akan melihat partikel satu itu dalam keadaan diam. Nah ini kan kita butuh yang namanya kuantitatifnya ya, buktinya apa? Nah ini kita menggunakan transformasi Lorentz. Ternyata dengan menggunakan transformasi Lorentz itu benar, kecepatan partikel satu itu sama dengan 0 ya menurut O aksen. Jadi partikel 1 itu diam. Kemudian kecepatan partikel 2 menurut O aksen itu V2 aksen sama dengan V2 minus U. 1 min V2 U per C kuadrat. Nah, V2 itu kan dia minus V ya. Karena kan arahnya ke kiri ya, minus V. Jadi minus V, minus V, minus berarti kan minus 2V ya. Kemudian dibagi dengan 1 min V kalikan V per C kuadrat. Jadi hasilnya V2 aksen itu sama dengan minus 2V per 1 plus V kuadrat per C kuadrat. Nah, minus di sini itu menunjukkan arahnya. Jadi minus di sini itu menunjukkan arah. Kalau minus berarti dia ke arah kiri. Jadi menurut O aksen, partikel 2 itu bergerak ke arah kiri dengan kecepatan V2 aksen. Nah, ini sebelum tumbukan ya. Jadi sebelum tumbukan O aksen itu melihat partikel 1 itu diam, kemudian partikel 2 itu bergerak ke arah kiri dengan kecepatan V2 aksen. Kemudian setelah tumbukan partikel 1 dan partikel 2 itu kan gabung jadi satu, sehingga masanya itu kan 2m. Jadi kecepatan massa, gabungan massa 2m ini menurut O aksen itu V besar aksen itu sama dengan V besar minus U dibagi dengan 1 min V besar U per C kuadrat. Nah, V besarnya itu kan sama dengan 0 ya. V besarnya itu sama dengan 0 minus V dibagi dengan 1 min 0 V per C kuadrat. Jadi di sini hasilnya adalah V aksen itu sama dengan minus V. Jadi menurut O aksen, gabungan partikel tadi itu bergerak ke arah kiri dengan kecepatan V. Nah, peristiwa yang diamati oleh O aksen itu akan terlihat seperti gambar 2 ya. Jadi partikel 1 itu dia diam ya. Partikel 1 itu dia diam, kemudian partikel 2 itu bergerak ke arah kiri dengan kecepatan V2 aksen. Kemudian setelah terjadi tumbukan, kedua partikel ini ya, dua massa ini tidak diam, tetapi dia bergerak ke arah kiri ya. Dia bergerak ke arah kiri dengan kecepatan V aksen. Jadi ini sudut pandang O dan sudut pandang O aksen. Nah, sekarang kita akan melihat menurut O aksen, hukum kelestarian momentum itu masih berlaku atau tidak. Jadi kalau kita analisa hukum kelestarian momentum, berarti kan P sebelum sama dengan P sesudah. P sebelum itu kan berarti M1 V1 ditambah, oh maaf ini ada aksennya ya. Jadi M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen itu sama dengan 2M V besar aksen. Sedangkan V1 aksen tadi itu kan diam ya. V1 aksen itu diam berarti kan 0. Kemudian V2 aksennya itu kalau kita masukkan itu kan berarti minus 2mv per 1 plus V kuadrat per C kuadrat sama dengan minus 2m V aksen besarnya itu menjadi V kecil. Nah, di sini kelihatan ternyata momentum sebelum itu tidak sama dengan momentum sesudah. Berarti menurut O aksen, hukum kelestarian momentum ini tidak berlaku. Nah, ini kan jadi permasalahan. Menurut O, hukum kelestarian momentum itu berlaku, sedangkan menurut O aksen, hukum kelestarian momentum itu tidak berlaku. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Padahal kan kita sudah menggunakan transformasi Lorentz ya. Tetapi kok tidak ini antara O1 dan O aksen itu tidak kita peroleh hukum kelestarian yang sama gitu. Nah, ini jadi ada dua kemungkinan ya, ada beberapa pilihan. Ternyata yang pertama ya, kita bisa mempertahankan konsep hukum kelestarian momentum itu, pokoknya hukum kelestarian momentum itu harus tetap berlaku. Berarti kita memerlukan perubahan konsep baru tentang definisi momentum. Kemudian kemungkinan yang kedua, kita mempertahankan definisi momentum apa adanya ya, P sama dengan M kalikan V, sehingga hukum kelestarian momentum itu tidak harus berlaku. Jadi ini kan ada dua permasalahan. Ini kok bisa O dan O aksen itu beda hasilnya. Menurut O
momentum itu lestari, menurut Oaksen momentum itu tidak lestari. Nah, ini yang salah apanya? Yang salah hukumnya atau definisi momentumnya. Nah, kita memilih opsi yang pertama. Jadi kita tetap mempertahankan konsep hukum kelestarian momentum. Ya. Jadi kalau kita tetap mempertahankan hukum kelestarian momentum, ternyata menggunakan transformasi Lorentz saja itu tidak cukup ya. Berarti kita harus meredefinisi besaran-besaran dinamika, atau dalam hal ini kita harus meredefinisi besaran momentum. Nah, ini biasanya ada dua konsep ya yang digunakan untuk meredefinisi besaran dinamika relativistik. Yang pertama itu konsep massa diam dan massa relativistik. Kemudian yang kedua itu konsep energi diam dan energi relativistik. Jadi kalau semisal Anda itu membaca Kenneth Crane ya, fisika modern punya Kenneth Crane yang edisi kedua, itu pembahasan tentang dinamika relativistik itu masih menggunakan konsep massa diam dan massa relativistik. Nah, jadi bagaimana konsep diam dan massa relativistik? Jadi begini, kalau Anda diam, jadi kalau semisal Anda atau benda itu diam, maka masanya itu adalah M0. Tetapi kalau semisal benda itu bergerak secara relativistik ya dengan kecepatan tinggi, maka masanya akan berubah menjadi M yang kita sebut sebagai massa relativistik. Jadi kan aneh. Jadi kalau Anda diam masanya adalah, misalnya ya kayak ini paling mudah kan, misalnya kan kita kaitkan dengan berat badan ya. Jadi kalau semisal Anda diam, berat badan Anda itu 50 kilogram. Tetapi kalau semisal Anda bergerak dengan kecepatan relativistik, berat badan Anda itu bisa berubah menjadi 90 kilogram. Jadi kalau Anda itu mau terlihat kurus ya duduk saja. Jangan jangan gerak-gerak gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi relasi antara massa diam dan massa relativistik itu sama dengan M sama dengan M0 per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Jadi massa relativistik itu lebih besar dibandingkan dengan massa diam. Jadi M itu lebih besar daripada M0 ya. Jadi ini konsep massa diam. Nah, konsep massa diam ini sudah tidak dipakai lagi ya, meskipun nanti hasilnya sama, tapi konsep massa diam itu tidak begitu dipilih. Karena membingungkan, masa kok beda? Masa kalau saya diam itu kok massanya M0 ya, kalau saya bergerak kok massanya berubah jadi M gitu. Kalau dikaitkan dengan berat badan, masa kalau semisal saya itu diam berat badan saya 50, tapi kalau saya gerak itu kok berat badannya jadi 100, kok tambah gendut gitu. Itu kan aneh gitu, agak aneh ya. Meskipun memang teori relativitas khusus itu memang keseluruhan juga memang aneh gitu. Karena kita sendiri nggak pernah bergerak dengan kecepatan relativistik, jadi kita akan merasa aneh. Jadi ini ada konsep baru ya tentang massa diam dan massa relativistik. Nah, kalau semisal ada massa diam dan massa relativistik, ini kan berarti mempengaruhi definisi dari besaran seperti momentum, energi kinetik, dan besaran lain. Karena kan P itu sama dengan M kalikan V. Nah, di situ kan mengandung massa ya, mengandung M. Jadi P itu sama dengan M kalikan V. Nah, M-nya itu M apa? M diam atau massa relativistik? Itu kan jadi pertanyaan. Kemudian energi kinetik setengah M V kuadrat. Nah, M yang ada di sini itu massa diam atau massa relativistik. Itu kan juga jadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, konsep yang baru adalah energi diam dan energi relativistik. Nah, kalau misalnya Anda membaca Kenneth Crane yang edisi 2, itu maka konsep yang ada itu adalah massa diam dan massa relativistik. Tapi kalau Anda baca Kenneth Crane yang edisi ketiga, itu konsep yang dipakai itu adalah lebih memilih energi diam dan energi relativistik karena lebih mudah dipahami gitu. Jadi konsepnya begini, kalau benda itu diam, biasanya kan kalau konsep klasik kalau benda itu diam berarti kan energinya itu sama dengan 0, iya tidak ya? Karena dia tidak bergerak, berarti dia tidak punya energi kinetik. Tetapi untuk kasus relativistik ya, benda diam itu punya energi diam. Jadi ada energi diam. Selama ini konsep baru ya. Selama ini kan kalau secara klasik benda yang diam itu energinya 0. Karena kan konsep klasik energi yang dimaksud energi di sini itu kan energi mekanik, energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Tetapi di sini di konsep relativistik, kalau benda itu diam, dia punya energi diam yaitu E0. Kemudian jika benda itu bergerak dengan kecepatan relativistik, maka benda tersebut punya energi relativistik E. Nah,
Definisi energi diam sendiri itu E0 sama dengan MC kuadrat. Pasti Anda sangat familiar ya dengan relasi ini ya. Ini kan relasinya Einstein ya. Jadi kalau misalnya kita sering lihat poster-poster itu kan Einstein yang rambutnya acak-acakan kemudian lidahnya melet gitu ya. E sama dengan MC kuadrat gitu toh. Nah, itu ya. Kemudian energi diam itu kan E0 ya. E0 itu sama dengan MC kuadrat. Kemudian ada definisi baru lagi, yaitu energi total relativistik. Jadi energi total relativistik itu E sama dengan MC kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi ini ada beberapa definisi baru, jadi konsep-konsep baru relativistik. Saya ulang ya, kita lebih memilih konsep energi diam dibandingkan massa diam. Oke ya, berarti kita pilih opsi yang kedua. Kemudian dengan opsi yang kedua itu muncul beberapa konsep baru. Ya, jadi energi diam E0 ini, maaf harusnya E0 sama dengan MC kuadrat. Kemudian energi total relativistik E itu sama dengan MC kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi kalau kita di klasik hukum kelestarian energi itu kan energi yang ada di situ itu kan energi mekanik, yaitu energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Tetapi dalam konsep relativistik, energi yang lestari itu bukan energi mekanik tetapi energi total relativistik ya. Rumusnya adalah MC kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian momentum kalau di klasik ya, kalau di klasik itu kan energi diam dan energi total relativistik itu kan tidak ada. Nah, sedangkan untuk momentum definisi klasiknya itu kan P sama dengan M kalikan V. Nah, kita definisi relativistiknya itu P sama dengan M V per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi kalau benda yang Anda tinjau itu dia bergerak dengan kecepatan relativistik, maka Anda tidak boleh menggunakan rumus P sama dengan M kalikan V. Tetapi Anda harus menggunakan rumus P sama dengan M kalikan V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian energi kinetik K sama dengan setengah MV kuadrat. Itu berubah menjadi K sama dengan MC kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurangi MC kuadrat. Atau energi kinetik itu sama dengan energi total relativistik dikurangi dengan energi diam, seperti yang ada di persamaan 13. Kemudian konsep-konsep yang masih berlaku, jadi yang karena kita tadi memilih opsi untuk mempertahankan hukum kelestarian momentum ya, jadi nanti yang kasus tumbukan menurut O dan O aksa ini itu kita juga bisa menganalisa hukum kelestarian energinya. Nanti pasti Anda akan mendapati hukum kelestarian energi menurut O itu berlaku, tetapi menurut O aksen itu tidak berlaku. Tapi yang tadi kita tinjau itu cukup yang momentumnya saja ya. Kemudian konsep yang masih berlaku itu hukum kelestarian energi. Nah, energi yang lestari di sini itu adalah energi total relativistik. Jadi E dengan E itu sama dengan E0 plus K. Jadi hukum kelestarian energi, energi sebelum sama dengan energi sesudah. Nah, E yang ada di sini itu bukan energi mekanik. Jadi bukan energi potensial plus energi kinetik, tetapi energi total relativistik. Jadi E0 plus K. Ya, jelas ya. E0 plus K. Jadi hukum kelestarian energi, apanya yang lestari? Energi. Energi apa? Energi total relativistik. Energi total relativistik itu apa saja? Yaitu energi diam ditambah dengan energi kinetik. Kemudian konsep yang masih berlaku adalah hukum kelestarian momentum. Jadi momentum yang lestari di sini itu bukan P sama dengan M kalikan V, tetapi P sama dengan MV per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian hukum Newton yang kedua, ini alih-alih kita menggunakan ekspresi F sama dengan M kalikan A, kita lebih menggunakan F sama dengan dP per dt. Karena kan kita sudah meredefinisi konsep momentum ya. Kemudian F di sini, gaya di sini kita tidak mendefinisikannya sebagai M kalikan A. Jadi kita tidak mendefinisikan percepatan. Ingat ya, ketika kita membandingkan hasil pengamatan satu dan pengamatan lainnya di klasik menggunakan transformasi Galileo, itu kan ada transformasi posisi, kecepatan, dan percepatan. Karena kita masih menggunakan hukum Newton yang kedua berupa sigma F sama dengan M kali A. Tetapi ketika masuk ke teori relativitas untuk membandingkan hasil pengamatan menggunakan transformasi Lorentz, itu hanya ada transformasi posisi, waktu, dan kecepatan. Tidak ada transformasi untuk percepatan, karena itu tidak diperlukan.
ya, karena kita sudah mendefinisikan ulang momentum, jadi alih-alih kita menggunakan F sama dengan M kalikan A, kita lebih memilih bentuk F sama dengan dP per dt. Kemudian relasi lain ya, relasi lain yang kita gunakan adalah relasi energi momentum, yaitu E sama dengan akar PC kuadrat ditambah MC kuadrat kuadrat. Ini relasi energi momentum. Jadi Anda kalau semisal nanti menganalisa hukum kelestarian energi, energi sebelum sama dengan energi sesudah, maka kan berarti kan E0 ditambah K ya. Misalnya E0 ditambah K sebelum itu sama dengan E0 ditambah K sesudah gitu. Nah, bisa juga menggunakan rumus ini. Jadi akar PC kuadrat plus MC kuadrat dikuadratkan sebelum itu sama dengan sesudah. Jadi bisa energi total relativistik Anda bisa menggunakan relasi E0 plus K, bisa menggunakan relasi akar PC kuadrat plus MC kuadrat dikuadratkan. Kemudian ada beberapa kasus khusus. Jadi kasus khusus yang pertama, misalkan energi kinetik partikel itu sangat lebih besar dibandingkan dengan energi diamnya. Ya, maka kalau misalnya energi kinetiknya itu sangat lebih besar daripada energi diamnya, kalau kita masukkan ke dalam persamaan 16 ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam persamaan 16 nanti di sini, atau kita masukkan ke dalam persamaan 14 ya. Jadi energi di sini, jadi E0-nya itu sangat lebih kecil ya. Jadi E sama dengan E0 plus K. Energinya itu sangat lebih kecil dibandingkan energi kinetiknya. Jadi kan E sama dengan K ya. Nanti kalau misal dimasukkan ke dalam sini, itu E sama dengan P C kuadrat ya, akar PC kuadrat. Ini kan akar PC kuadrat, ini kan bentuk lain dari energi kinetik ya. Kemudian ini adalah energi diam, NC kuadrat dikuadratkan, ini kan energi diam. Jadi untuk kasus khusus energi kinetik itu sangat lebih besar daripada energi diam, maka kita peroleh E itu sama dengan PC. Kemudian untuk energi partikel yang tidak bermassa ya, jadi M-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita tinjau persamaan 16, M-nya itu sama dengan 0, maka E sama dengan akar PC kuadrat. Jadi E itu sama dengan PC kuadrat. Contohnya adalah foton, gluon gitu ya. Mereka kan tidak bermassa. Pasti Anda sudah kenal ya dengan yang namanya foton ya. Foton itu adalah kuantisasi dari gelombang elektromagnetik. Nanti kita akan bahas di bab 3 ya. Kemudian definisi besaran dinamika relativistik ya. Misalnya untuk momentum, energi kinetik, itu kan seakan-akan kan lebih rumit ya, persamaan 11 sama persamaan 13 ini ya. Nah, persamaan 11 dan persamaan 13 itu berlaku lebih umum daripada persamaan 10 dan 12. Jadi nanti kalau semisal kita menggunakan persamaan 11 dan persamaan 13, kita gunakan untuk partikel yang kecepatannya rendah, maka persamaan ini nanti akan kembali ke persamaan 10 dan persamaan 12. Jadi nanti bisa kita buktikan menggunakan binomial Newton ya. Jadi nanti kita bisa buktikan bahwa persamaan 11 dan 13 itu akan kembali ke persamaan 10 dan 12 apabila V-nya itu sangat lebih kecil dibandingkan dengan C. Nah, ini ada contoh soal ya, contoh soal. Jadi kita sudah sepakat ya, di awal itu kita menggunakan satuan energi, alih-alih menggunakan satuan energi berupa joule, kita lebih menggunakan MeV ya, mega elektron volt, menggunakan elektron volt ya. Jadi kita nanti akan mengaplikasikan dalam contoh soal ini. Contoh misalnya kita meninjau sebuah proton bergerak dengan kecepatan V sama dengan 0,86 C. Jadi kecepatan proton itu 0,86 C. Nah, ditanya berapa momentumnya dan berapa energi total relativistiknya. Ingat ya, karena ini kan kecepatannya itu relativistik, maka kita menggunakan rumus 11. Jadi P sama dengan MV per akar V kuadrat per C kuadrat. Dengan V-nya sendiri adalah 0,86 C. Nah, ini ada dua cara. Kalau semisal kita mau pakai cara yang biasa, jadi kan M di sini kan berarti massa proton. Nah, massa proton itu kan 1,67 kali 10 pangkat min 27. Kemudian V di sini itu kan 0,86 C. Sedangkan C sendiri adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dibagi dengan minus V kuadrat per C kuadrat. V kuadratnya adalah 0,8 C. 0,8 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Berarti C kuadratnya kan coret-coret, tinggal 0,86 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 8,44 kali 10 pangkat min 19 kg meter per sekon. Jadi ini menggunakan cara yang biasa-biasa saja ya. Nah, sekarang kita gunakan cara yang kedua. Kita gunakan satuan MeV.
per se ya. Jadi kita bisa lihat tabel di sini. Ini kan ada beberapa tabel ya. Kita kan di awal pertemuan sudah sepakat bahwa kecepatan cahaya cukup kita tuliskan C saja. Kita tidak perlu menjabarkan menjadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, tetapi kalau semisal Anda lebih nyaman menggunakan satuan itu sih nggak masalah ya. Daripada bingung gitu kan. Daripada tidak bisa mengerjakan ya mending menggunakan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, jadi kita bisa melihat massa proton ya, massa itu kan biasanya satuannya adalah kilogram. Jadi satuan massa itu tidak hanya kilogram. Kita kalau misalnya lihat di sini ada elektron mass, ada proton mass, ada neutron mass ya. Jadi ada massa elektron, proton sama neutron. Nah, di sini dituliskan ada satuan U. Nah, U itu satu satuan atom. Itu nanti kita pakai di fisika inti. U, satu satuan massa atom. Jadi massa proton itu kalau dalam kilogram kan 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, kalau dalam satu satuan massa atom, proton itu massanya 1,00727 U. Ini nanti satuan ini kita pakai di fisika inti. Berarti semester depan ya mungkin Anda ya. Nah, selain kilogram, satu satuan massa atom U, satuan dari massa itu bisa kita tuliskan dalam bentuk MeV per C kuadrat. Jadi mega elektron volt per C kuadrat. Jadi massa proton itu 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Itu sama dengan 938. Ini ya, kita akan lihat yang di bawah sini. 938,3 MeV per C kuadrat. Nah, kita akan menggunakan satuan MeV karena lebih mudah. Jadi nanti akan lebih mudah. Nah, kita pakai 938 saja ya, 3,3-nya nggak usah dituliskan. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan tabel di situ, maka M-nya itu 938 MeV per C kuadrat. Nah, V-nya itu 0,86 C. Ya, berarti kan nanti C-nya kan coret-coret. Ini ada C kuadrat, di sini ada C. Berarti coret-coret tinggal MeV per C. Nah, dibagi dengan 1 min 0,86 kuadrat. Ini hasilnya adalah 1580 MeV per C. Jadi satuan momentum itu bisa dituliskan dalam MeV per C. Nah, ini adalah momentumnya. Kemudian berapa energi total relativistiknya? Ya, energi total relativistik itu kalau semisal kita pakai relasi ini energi total relativistik itu kan E ya. E dan energi kinetik. Ini nanti ditambahkan soalnya ya. Jadi disuruh mencari energi total relativistik dan energi kinetik. Jadi E itu kan sama dengan K plus E0. Nah, energi diam. Jadi atau kalau misalnya disuruh mencari energi kinetik ya. Energi diam itu kan E0 sama dengan MC kuadrat. Ya, MC kuadrat. Jadi M-nya sama dengan massa proton 938 MeV per C kuadrat dikalikan C kuadrat. C-nya coret-coret sehingga kita punya massa diam, energi diam itu 3938 MeV. Kemudian energi total relativistiknya kita bisa menggunakan relasi 16 ya. E sama dengan PC kuadrat plus MC kuadrat dikuadratkan. Jadi energi total relativistiknya itu akar P-nya kan kita sudah dapat ya 1550 MeV per C dikalikan dengan C, berarti C-nya coret sehingga tinggal 1580 MeV kuadrat ditambah dengan MC kuadrat itu kan energi diam 938 MeV kuadrat. Hasilnya adalah 1837 MeV. Nah, di sini kita bisa mencari energi kinetik proton. Jadi energi kinetik proton tidak lagi setengah MV kuadrat, tetapi K itu sama dengan E min E0. Jadi energi total relativistik itu 1837 dikurangi dengan energi diamnya 938. Itu sama dengan 899 MeV. Nah, ini contoh soalnya. Sekian.